Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan kasus korupsi di Asabri. Erick Thohir menyatakan pelaporan itu merupakan salah satu perbaikan terkait dana pensiun yang dikelola oleh Asabri. Erick melihat ada penyimpangan dalam bentuk pengelolaan dana pensiun bagi tentara. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan potensi kerugian yang terjadi di Asabri nilainya mencapai 17 triliun rupiah. Lebih besar dari kerugian yang terjadi di asuransi Jiwasraya yang sebesar 16,8 triliun rupiah. Kerugian ini sebagaimana temuan investigasi Badan Pengawasan dan Pembangunan. Burhanuddin juga menyebut kerugian yang dialami oleh dana pensiun TNI dan Polri ini masih berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh dua tersangka. Burhanuddin juga menyebut kerugian yang dialami oleh dana pensiun TNI dan Polri ini masih berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh dua terpidana di kasus Jiwasraya. Pemerintah optimistis terhadap kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2021. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan produk domestik bruto Indonesia bisa tumbuh 4,5 hingga 5,5% pada tahun depan. Menurut Erlangga, ekonomi domestik sudah melewati titik terendahnya di kuartal 2 2020 saat PDB Indonesia terkontraksi hingga 5,32%. Erlangga menyebut apabila pada kuartal 4 2020 geliat ekonomi tanah air didorong dengan belanja pemerintah hingga aliran modal asing, maka perekonomian Indonesia di tahun ini bisa tumbuh minus 2% hingga 0,6%. Sedangkan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun depan datang dari berbagai indikator, di antaranya penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham. IHSG terus bergerak naik dari level 6.100 dan nilai tukar rupiah berada di level 14.130 per dolar Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan meyakini aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal akan kembali bergeliat. Pada tahun 2021, OJK mematok proyeksi fundraising di Bursa Efek Indonesia bisa mencapai 150 hingga 180 triliun rupiah. Estimasi OJK di tahun depan terbilang optimistis, lantaran sejak tahun 2018, nominal penawaran umum di Bursa Efek Indonesia kurang dari 180 triliun rupiah. Proyeksi terbaru dari OJK ini lebih tinggi daripada yang disampaikan pada awal November 2020. Saat itu, OJK memprediksi pada 2021, fundraising pasar modal bisa mencapai angka 130 hingga 160 triliun rupiah. Sama seperti target 2019. OJK juga berharap dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi, sektor real bisa tumbuh dan dapat melakukan ekspansi. Pemerintah menggenjot persiapan pembentukan lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund. Lembaga baru ini nantinya akan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden Joko Widodo mematok target peluncuran SWF akan dilakukan pada awal 2021. Diharapkan kehadiran lembaga ini dapat menopang keuangan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur dan energi. Jokowi mengklaim sudah ada 5 negara yang tertarik untuk menyuntikkan dananya pada lembaga pengelola investasi Indonesia, yakni Amerika Serikat, Jepang, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Kanada. Sementara itu pemerintah baru saja menyelesaikan 2 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan 1 keputusan Presiden yang memayungi pendirian Sovereign Wealth Fund tersebut. Pemenuhan modal Sovereign Wealth Fund ini sendiri secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai 75 triliun rupiah di tahun 2021. Kongres Amerika Serikat akhirnya mengesahkan anggaran sekitar 2,3 triliun dolar Amerika Serikat untuk tahun pemerintahan yang berlangsung hingga 30 September 2021 mendatang. Anggaran ini meliputi stimulus 900 miliar dolar Amerika Serikat untuk bantuan bagi masyarakat kala pandemi dan 1,4 triliun dolar Amerika Serikat bagi operasional pemerintah. Di dalamnya termasuk stimulus bantuan tunai 600 dolar bagi warga berpenghasilan di bawah 75.000 dolar setahun dan stimulus tambahan bagi jutaan warga yang di PHK karena pandemi COVID-19.